Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Selamat berjumpa kembali di kanal Dunia Hipnotis bersama saya Eko J. Saputra. Kita berharap semua dalam keadaan sehat, walafiat. Kita berharap juga pandemi di negeri ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan aktivitas normal seperti sedia kala. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu waktu yang sangat penting untuk menanamkan sebuah impian. Nah, waktu ini adalah golden time. Nah, sekarang saya bertanya sebelum melanjutkan materi kepada Anda, kapan awal kehidupan manusia? Ayo, Anda jawab. Anda tahu kapan itu? Nah, ini mengapa saya membuat konten ini, karena ini sangat penting dan ini menjadi pengalaman pribadi yang saya bagikan kepada Anda semua. Nah, ketika saya memberikan materi pelatihan, banyak peserta menjawab bahwa awal kehidupan itu saat kita bangun tidur. Oke, nah maksud awal dari kehidupan ini adalah bagaimana kita menanamkan sebuah impian positif, menanamkan impian-impian kita agar segera bisa menjadi kenyataan. Anda harus tahu bahwa setiap aktivitas manusia itu akan terekam di pikiran bawah sadar. Nah, kita sudah memahami cara kerja pikiran manusia bahwa kita menerima informasi itu lewat panca indera, lewat pikiran sadar kita, lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, lewat perabahan kita, dan semua aktivitas itu terekam di bawah sadar kita. Nah, sebelum direkam terjadi proses yang namanya filter. Sesuatu yang tidak baik itu akan ditolak, kemudian yang kita yakini itu akan masuk ke bawah sadar. Masalahnya pikiran bawah sadar tidak memahami apakah sugesti itu positif atau negatif. Tanpa kita sadari, kita menyimpan memori negatif di pikiran bawah sadar kita. Dan kita pahami bahwa 90% aktivitas manusia, bahkan riset terbarunya 99% aktivitas manusia itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita hanya mengendalikan 1% saja. Nah, jadi hati-hati ketika kita menanamkan sebuah informasi ke bawah sadar. Yang paling sederhana, kita bisa melakukan aktivitas ini di menjelang tidur. Jadi 30 menit menjelang tidur adalah suatu waktu yang sangat penting. Ini adalah golden time bagi kehidupan seseorang. Hati-hati ketika kita menjelang tidur, kita memiliki emosi negatif. Mengapa demikian? Karena emosi negatif itu akan tersimpan di bawah sadar kita. Karena download, artinya penyimpanan informasi itu terjadi saat kita tidur. Nah, ketika kita sudah menerima informasi negatif, maka itu akan tersimpan saat kita tidur dan akhirnya masuk ke bawah sadar. Nah, sebaliknya, ketika kita memiliki perasaan atau emosi yang positif menjelang tidur, maka itu pun akan masuk ke bawah sadar. Karena itu, sebelum tidur, hati-hati kita merasakan emosi. Nah, cara yang paling betul adalah setiap agama masih mengajarkan. Nah, secara Islam kita sudah memahami, ada satu ayat surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Saran saya, pemirsa, kita sebagai muslim, untuk agama lain juga mungkin sama, kita harus banyak bersyukur menjelang tidur. Kenapa demikian? Karena dengan bersyukur muncul perasaan bahagia. Nah, bersyukur itu artinya kita merasakan kebahagiaan dengan apa yang kita miliki, bukan yang kita bayangkan atau kita impikan. Nah, jadi kita mensyukuri, merasakan bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, rasa syukur kita pada Tuhan itu, jadinya Allah dalam Al-Quran, Allah akan tambah nikmat kita. Tetapi kalau kita kufur, kita mengeluh, kita marah, maka Allah akan memberikan ancaman, memberikan azab kepada kita. Nah, jadi hati-hati, waktu menjelang tidur adalah golden time buat kita. Nah, bagaimana impian kita bisa segera terwujud? Oke, Anda lakukan mulai malam ini dan seterusnya. Biasakan untuk bersyukur. Apapun pengalaman yang kita alami pagi hari, saat kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur. Contoh sederhana, misalnya kita mengalami sebuah musibah atau perasaan tidak nyaman. Apapun kejadian itu, maka harus kita syukuri. Penuh dengan rasa syukur. Terkadang kita memahami sesuatu yang tidak baik menurut kita, itu adalah hal yang negatif. Padahal mungkin Tuhan punya rencana lain.
Nah, contoh misalnya kita diberi rasa sakit, ya kan? Padahal kalau kita mau menarik makna positif dari rasa sakit itu, Tuhan mungkin saja sedang membakar semua kesalahan dan dosa kita di masa lalu. Nah, begitu. Misalnya kita kehilangan benda, ya kan? Mungkin bisa jadi karena kita orangnya ceroboh. Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana kita berhati-hati menghargai barang yang kita miliki. Ya mungkin bisa jadi karena kita kurang berbagi, kurang bersedekah, kurang berderma. Tuhan menegur dengan cara menghilangkan barang tersebut. Karena itu apapun kejadian yang kita alami dari pagi hingga malam hari, menjelang tidur harus disyukuri. Nah kemudian bagaimana kita mudah meraih impian dengan teknik ini? Maka yang paling betul setelah kita punya perasaan bahagia, perasaan senang, Anda tulis apa yang Anda inginkan. Oke, harus dipahami bahwa apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita impikan, itu sebaiknya Anda tulis. Mengapa harus ditulis? Menulis adalah bentuk idiometer respon dari pikiran bawah sadar. Ketika kita menulis impian itu, maka bawah sadar mengatakan bahwa ini adalah benar. Nah, jadi kalau kita hanya membayangkan, menghayal doang, tidak menulis, maka itu akan sangat sulit untuk bisa kita capai. Contoh paling sederhana, ketika Anda menginginkan sesuatu, misalnya jumlah uang tertentu, oke, kemudian kendaraan, atau pasangan hidup, atau yang lagi sakit sekarang, Anda menginginkan kesembuhan. Nah, setelah kita bersyukur, tulis impian itu, dicari kertas. Nah, setelah Anda menulis impian Anda di atas kertas, maka langkah selanjutnya adalah Anda yakini, Anda tanam apa yang Anda cita-citakan itu ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Dikuatkan dengan afirmasi, dengan ucapan. Atau yang paling mantap adalah dengan doa sesuai dengan kepercayaan dan agama Anda. Nah, setelah Anda tulis, maka Anda mulai berdoa, katakannya kurang lebih seperti ini kalimatnya. Ya Tuhan, atau ya Allah, saya bersyukur atas impian dan cita-cita ini. Saya mohon bimbingan dan ridho-Mu. Nah, jadi saya ulangi, ya Tuhan, saya bersyukur atas impian dan cita-cita saya ini. Saya mohon bimbingan dan ridho-Mu. Oke, ketika Tuhan berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalau cita-cita kita. Oke, kun fayakun, kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah cuma bilang, jadilah. Tidak ada yang tidak mustahil. Karena itu, kita bagaimanapun kekuatan impian kita, keyakinan kita, tetap masih ada Tuhan yang punya wewenang untuk mewujudkan impian kita. Nah, setelah kita berdoa, maka lakukan visualisasi. Nah, visualisasi ini adalah untuk menguatkan semangat kita mewujudkan impian itu. Pikiran bawah sadar nanti memberikan cara bagaimana kita bisa mewujudkan impian itu. Nah, jadi Anda tutup mata, oke. Setelah Anda berdoa tadi, Anda visualisasikan, Anda membayangkan bahwa itu sudah terjadi saat ini dalam hidup Anda. Bagaimana Anda merasakan kebahagiaan itu ketika Anda mencapai cita-cita. Misalnya Anda mendapatkan uang 100 juta per bulan, 10 juta per bulan, ya mungkin 1 miliar sebulan. Bagaimana Anda menikmati uang itu? Nah, tentunya dengan hal-hal yang positif, yang membahagiakan hidup Anda. Contohnya sederhana, Anda berbagi, berderma kepada orang lain. Ya, Anda membantu orang yang membutuhkan bantuan. Anda mungkin memberkatkan umur orang tua, ya kan, atau memberi kendaraan baru, berbagi dengan anak yatim dan lain sebagainya. Nah, ketika muncul perasaan tidak nyaman ketika Anda melakukan visualisasi, maka itu terjadi yang namanya sabotase dari pikiran bawah sadar kita. Nah, karena itu saran saya, ketika Anda menanamkan impian, menuliskan impian Anda, maka pastikan apa yang Anda tulis itu sangat realistis menurut pikiran bawah sadar Anda. Oke, di video selanjutnya nanti saya akan membantu memberikan terapi bagaimana menanamkan impian ke bawah sadar kita sekaligus menghancurkan mental block. Nah, jadi sabotase itu adalah bentuk mental block. Ada mental block, ada limiting belief yang ada di bawah sadar. Oke, di video selanjutnya saya akan membantu Anda nanti bagaimana menghancurkan mental block sehingga impian Anda bisa mudah masuk ke bawah sadar. Ingat sekali lagi bahwa impian itu, manusia itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. 99% aktivitas manusia dikendalikan pikiran bawah sadar. Ketika pikiran bawah sadar mengatakan ya, maka logika kita akan mengatakan ya. Begitu sebaliknya, ketika bawah sadar kita menolak, maka apapun impian kita sangat sulit untuk bisa dicapai.
saya pun masih melakukan aktivitas itu sampai sekarang. Saya ingin mewujudkan impian-impian saya, termasuk ketika saya membentuk atau membuat kanal YouTube ini, saya menggunakan metode yang saya lakukan ini. Mungkin dari Anda ada yang bertanya, berapa lama kita menggunakan teknik ini sehingga impian kita menjadi kenyataan? Saran saya, Anda lakukan terus ini. Dan Anda yakini apa yang Anda lakukan itu akan terwujud. Yang jelas manusia itu ketika lahir memiliki secara perangkat kerasnya itu sama. Tuhan membekali manusia itu 1 triliun sel otak. Siapapun orangnya. Begitu juga dengan gen manusia. Itu sama semuanya. Nah, yang membedakan apa? Pola pikir yang terjadi selama ini, yang dia lakukan selama ini. Jadi ketika Anda melakukan A sama si B, melakukan hal yang sama, mulai malam ini dan seterusnya, bisa jadi A duluan atau B duluan. Mengapa bisa jadi misalnya A duluan, bukan B duluan? Nah, karena kita anggap aja misalnya begini, sukses itu adalah angkanya 0 dari 10, 0 sampai 10. Sukses itu kita bilang 10. Si A bisa jadi menjalankan program ini mulainya dari angka 5. Nah, potensi dia sudah 5. Jadi artinya dia tinggal membutuhkan 5 langkah lagi. Sementara si B, kenapa dia belum mendapatkan apa yang dilakukan oleh si A? Bisa jadi dia melakukan startnya dari 0. Nah, A sama B potensinya beda. Jadi artinya kalau si A hanya membutuhkan 5 langkah, sementara si B membutuhkan 10 langkah. Bisa jadi ketika B sama A melakukan sama, si B ini baru mencapai di angka 5 level kesuksesannya. Nah, ketika dia melihat si A sudah mencapai sukses, dia bilang, kenapa saya belum ya? Nah, A sama B menjalani kehidupan ini tentu berbeda, mulai dari lingkungannya, kayak pendidikan yang dia dapat, pengalaman hidupnya. Nah, kita nggak tahu A sama si B, mungkin si B lebih banyak mental blocknya, ya kan? Nah, banyak limiting belief yang dia alami tanpa dia sadari. Jadi saran saya, lakukan terus, lihat perubahannya. Yang paling sejak ilmu pikiran mengajarkan kita menggunakan teknik 21 hari untuk merepetisi informasi, sugesti, afirmasi. Ada lagi yang mengatakan 30 hari, 60 hari. Saran saya yang paling betul adalah semakin kita yakin dengan apa yang kita tanamkan, maka itu semakin mudah untuk diraih. Nah, karena itu ya Anda tetap berdoa, yakini betul apa yang Anda cita-citakan itu Allah bisa wujudkan. Tuhan bisa segera mewujudkan Anda, impian Anda. Yakin saja tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan sudah berkehendak. Semoga video ini bermanfaat. Oke. Jangan lupa Anda melakukan subscribe di video ini. Anda matikan juga lonceng di sebelah kanan agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Kemudian Anda berikan like, berikan komentar atau pertanyaan. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Tentunya Anda bagikan video ini kepada banyak orang agar semakin banyak orang mendapatkan nilai manfaat dari video ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.